Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian? Ya, masih semangat untuk belajar untuk hari ini? Sebelum kita mengawali pembelajaran pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan belajar mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan secara diplomatis. Jadi, upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya tidak hanya dilakukan melalui pertempuran saja, namun juga dilakukan secara jalur diplomatis, perjanjian, dan perundingan. Di antaranya adalah 1. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati berlangsung antara tanggal 15 November tahun 1946 sampai 25 Maret tahun 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Di dalam Perjanjian Linggarjati mendapatkan hasil kesepakatan antara lain, yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Apa itu de facto? De facto itu dibagi menjadi dua, de facto sementara dan de facto tetap. De facto sementara adalah pengakuan negara lain tanpa melihat perkembangan negara tersebut. Jika negara tersebut hancur, maka negara lain akan menarik pengakuannya. Yang kedua, de facto tetap, yaitu pengakuan negara lain terhadap suatu negara dan hanya bisa menimbulkan pada dua bidang, yaitu bidang perdagangan dan bidang ekonomi. Kesepakatan yang kedua adalah Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat 1 Januari tahun 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, di dalam Perjanjian Linggarjati ini ada pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh pihak Belanda, yaitu melaksanakan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus ya. Pada tanggal 20 Juli tahun 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Dan pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda pertama. Yang kedua adalah Perjanjian Renville, yaitu 8 Desember tahun 1947 sampai 17 Januari tahun 1948. Pada tanggal 17 Januari tahun 1948, tepatnya di atas kapal perang Amerika Serikat atau USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember tahun 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Dari delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, dan delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjoatmojo. Ya, R. Abdul Qadir Widjoatmojo ini lahir di Salatiga. Dia adalah
keturunan Indonesia Belanda, tetapi dia lebih memihak kepada Belanda. Yang ketiga adalah Perjanjian Romroyen. Pada tanggal 14 April tahun 1949 sampai 7 Mei tahun 1949. Perjanjian ini dimulai dari tanggal 14 April ya, dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu dari Indonesia Muhammad Rum dan dari Belanda Herman van Rooyen. Tujuan dari perjanjian ini adalah menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB atau Konferensi Meja Bundar yang akan diselenggarakan di Den Haag. Hasil pertemuan dari perjanjian Romroyen ini adalah 1. Angkatan Senjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Yang kedua, Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 3. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Ya, jadi dalam perjanjian Romroyen ini adalah perjanjian di mana harus ada gencatan senjata. Yang keempat adalah Konferensi Meja Bundar. Dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus tahun 1949 sampai 2 November tahun 1949. Adapun hasil dari Konferensi Meja Bundar ini yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengambilalian hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Adapun perwakilan dari pihak Indonesia diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta yang terdiri dari 12 delegasi secara keseluruhan. Yang pertama, Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang kedua, Nir Muhammad Rum. 3. Profesor Dr. Mr. Supomo. Keempat, Dr. J. Laitenena. 5. Mr. Ali Sastro Amijoyo. 6. Insinyur Juanda. 7. Sukiman. 8. Mr. Suyono Hadinoto. 9. Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. 10. Mr. Abdul Karim Pringgodikdo. 11. Kolonel TB Simatupang. 12. Dr. Muwardi. Adalah perwakilan dari pihak Belanda. Dalam Konferensi Meja Bundar, pihak Belanda diwakili oleh BVO atau Bijeenkomst voor Federal Overleg yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Perwakilan dari BVO ini dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Perwakilan Belanda dipimpin oleh Mr. Van Marsseven dan UNCI diwakili oleh Critchley. Berikut adalah materi kita pada hari ini. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Tetap simak pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.